Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube pribadi saya, Awesome Developer. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Matius, seorang software developer di salah satu startup asal Singapura. Oke, pada video kali ini atau video kedua, atau saya akan menyebutnya dengan sesi kedua, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dasar-dasar HTML. Kemarin kita baru saja membahas mengenai teori-teorinya saja. Nah, pada video kali ini kita akan langsung melakukan praktik menulis kode-kode HTML yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, namun sebelum itu saya harap teman-teman sudah menyiapkan setiap tools-tools yang kita perlukan yang sudah saya bahas kemarin. Itu ada dua. Yang pertama browser. Teman-teman bisa menggunakan Chrome, Safari ataupun Microsoft Edge ataupun Firefox. Namun pada video ini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Dan saya pun menyarankan teman-teman untuk menggunakan Microsoft Edge ataupun Google Chrome. Itu dua browser yang sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman karena benar-benar support untuk pemrograman web. Yang kedua adalah code editor, tempat kita untuk menuliskan kode-kode HTML kita nanti. Nah, kemarin saya memberikan opsi ada kurang lebih 3. Yang pertama ada Visual Studio Code, yang kedua ada Atom, dan yang ketiga ada Sublime Text. Nah, teman-teman bisa, saya harap teman-teman sudah menginstal salah satu dari ketiga aplikasi itu. Namun pada video ini saya akan menggunakan editor Visual Studio Code dikarenakan dia gratis dan juga ringan. Nah, untuk memulainya silakan teman-teman buka terlebih dahulu folder atau file explorer teman-teman. Lalu kita akan membuat sebuah folder baru yang bernama belajar HTML. Teman-teman bisa membuatnya di folder di dokumen ataupun di tempat yang lain. Yang penting nama foldernya adalah bernama belajar HTML seperti ini. Nah, setelah teman-teman membuat folder baru ini, teman-teman drag aja foldernya ini ke dalam aplikasi editor kita, itu Visual Studio Code. Otomatis Visual Studio Code akan membukakan window baru dan berdasarkan folder yang telah kita buat tadi, yaitu folder belajar HTML. Nah, ketika kita ingin menuliskan kode HTML, kita harus menuliskannya di dalam file berformat .html. Kalau nama filenya itu bebas, terserah teman-teman. Di sini kita akan coba membuat filenya. Kita klik, tapi sebelum itu kita buat terlebih dahulu folder baru bernama sesi 1 seperti ini. Nah, jadi untuk video-video selanjutnya kita akan membuatnya di dalam folder-folder terpisah. Misal untuk video kedua ini kita akan membuatnya di folder sesi 1, untuk video ketiga akan di folder sesi 2, dan seterusnya akan seperti itu. Nah, setelah kita membuat folder sesi 1, teman-teman bisa buat nih file baru dengan klik kanan new file, lalu teman-teman bisa nulis nih nama file yang teman-teman inginkan untuk menulis kode HTML teman-teman. Teman-teman bisa menulisnya dengan nama apapun, misalnya nama teman-teman sendiri seperti ini, atau misalnya home seperti ini. Yang terpenting adalah format atau ekstensi dari filenya itu, yaitu ekstensinya harus .html. Teman-teman ini nggak boleh nih berubah-ubah, misalnya formatnya jadi .htmls atau .htmlx atau yang lain. Benar-benar harus formatnya .html. Teman-teman nggak boleh langgar, ini kan aturan dari HTML itu sendiri. Nah, dan untuk nama file, saya akan merekomendasikan teman-teman untuk membuat nama filenya itu adalah index. Kenapa index? Dikarenakan kalau misalnya nanti teman-teman sudah mempelajari lebih dalam tentang pemrograman web, teman-teman akan tahu nih bahwa di server file yang pertama yang akan dibaca itu adalah file index. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman udah deploy aplikasi teman-teman atau teman-teman di server dan nama filenya bukan index, nanti servernya bingung nih, karena di aplikasi teman-teman nggak ada file bernama index.
Jadi nanti teman-teman kalau misalnya buka halaman website teman-teman misalnya belajar-html.com. Nah, teman-teman nanti harus manual nih memilih file apa yang ingin ditampilkan. Nah, oleh sebab itu teman-teman harus menulis nama filenya dengan index.html. Dikarenakan server akan membaca yang pertama tuh file index. Nah, jadi indeksnya sebenarnya adalah uh, file utama kita atau kita dapat sebut sebagai halaman utama website kita. Namun untuk halaman-halaman lain teman-teman bisa menuliskan namanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Namun sih harus relevan. Misalnya seperti ini. Misalnya ada website portofolio teman-teman, di mana websitenya memiliki beberapa menu. Yang pertama ada menu home, menu kontak, dan juga menu blog. Nah, di menu home itu teman-teman membuatnya harus di dalam file index.html. Itu wajib. Teman-teman nggak boleh menggunakan nama file yang lain. Nah, kalau untuk halaman kontak atau halaman blog teman-teman boleh nih menggunakan nama yang lain, nama file yang lain, misalnya kontak.html untuk halaman kontak, blog.html untuk halaman blog. Yang penting harus relevan dengan halamannya. Kan juga aneh juga kalau teman-teman bikin halaman kontak namun teman-teman ngasih nama filenya yang tidak relevan, misalkan sekolah. Nah, itu kan nggak relevan. Maka teman-teman sebaiknya menggunakan nama file yang relevan dengan halaman yang teman-teman ingin buat, seperti itu. Nah, pada file ini teman-teman klik enter saja, otomatis Visual Studio Code akan membuatkan teman-teman file baru, yaitu bernama index.html. Nah, oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai format penulisan HTML. Nah, format penulisan HTML sendiri ada dua. Di sini saya akan menyebut yang pertama adalah format standar. Nah, format standar ini adalah format yang banyak sekali digunakan di dalam elemen-elemen HTML. Nah, formatnya seperti apa? Formatnya penulisan seperti ini. Yang pertama kita tulis elemennya dengan tanda lebih kecil dari. Lalu nama elemennya seperti ini. Lalu teman-teman tutup dengan lebih besar dari. Lalu teman-teman tekan enter. Lalu teman-teman tekan enter lagi. Lalu teman-teman bikin lagi tanda lebih kecil dari, lalu slash, dan teman-teman tulis lagi nama elemen, yaitu nama elemen. Teman-teman tutup dengan tanda lebih besar dari seperti ini. Dan yang di tengah-tengah ini adalah kontennya. Nah, seperti ini. Sebentar saya akan atur indentasi terlebih dahulu menggunakan tab. Nah, seperti ini. Ini adalah format standarnya. Jadi elemen HTML tuh akan ditulis dengan yang namanya tag. Ini namanya tag nih. Ini yang ada tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, dan yang merah-merah ini disebut sebagai tag. Namun kalau yang pertama ini disebut sebagai tag pembuka, dan yang terakhir ini disebut dengan tag penutup. Bedanya apa sih? Bedanya ada pada tanda slashnya. Kalau tag pembuka teman-teman bisa seperti ini aja tanpa menggunakan tanda slash. Tapi untuk tag penutup teman-teman harus menuliskannya dengan tanda slash ini. Ini wajib. Nah, baru di sini kontennya. Kontennya ini apa sih? Misal kayak gini, ada elemen tulisan. Itu kalau di HTML kita menggunakan elemen P. Nah, yang kontennya itu adalah tulisannya itu. Misalnya ada kita menampilkan tulisan belajar HTML. Nah, kontennya ini adalah teks belajar HTML itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, oke, format yang kedua adalah format yang bernama self-closing tag. Jadi ini kan tadi kita sebut nih sebagai tag ya, tag pembuka dan tag penutup. Nah, format penulisan kedua untuk HTML ada yang namanya self-closing tag. Tulisan seperti ini, tanda lebih kecil dari, lalu nama elemennya, lalu tanda slash, lalu
tanda lebih besar dari. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman hanya menulis single line aja. Nah, namun mayoritas elemen HTML akan menggunakan format standar seperti ini. Hanya beberapa elemen HTML menggunakan format self-closing ini. Salah satunya elemen menggunakan self-closing adalah elemen untuk menampilkan gambar, yaitu elemen IMG. Jadi ditulis dengan self-closing. Lalu ada lagi elemen HR untuk menampilkan horizontal line. Jadi ditulis juga dengan self-closing tag. Namun elemen-elemen lain dia akan menggunakan format standar ini yang memiliki tag pembuka, konten, dan juga tag penutup. Nah, untuk sekarang teman-teman harus memahami ini terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Kita kali ini udah belajar mengenai format penulisannya. Nah, nanti pada video selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur dasar dari elemen HTML itu sendiri. Nah, nanti kita akan mempelajari 3 elemen utama di dalam HTML, yaitu bernama elemen HTML sebagai elemen root atau elemen akarnya. Yang kedua adalah elemen head, dan juga yang ketiga elemen body. Nah, elemen head dan body ini merupakan elemen utama yang ada di dalam elemen root atau elemen HTML itu. Nah, untuk itu akan kita pelajari di video selanjutnya. Saya harap kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai video kali ini, teman-teman bisa chat aja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Dan juga saya harap teman-teman stay tune ya untuk video selanjutnya. Dikarenakan pemrograman web ini, saya pikir ini sangat menyenangkan. Dan saya yakin teman-teman akan sangat menikmati dalam proses pembelajarannya. Kita akan belajar dari basic dulu, nanti baru kita akan mempelajari materi lebih advance. Lalu kita akan bisa membuat sebuah mini project. Nah, saya harap teman-teman bisa tetap bersabar untuk mencapai ke materi itu. Oke, sekian teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih.